Saudara, jenazah Brigadir Yosua Huta Barat yang tewas di rumah Kadifropam nonaktif Irjen Verdi Sambo akan diotopsi ulang pada Rabu depan. Saat ini makam Brigadir Yosua dipasangi garis polisi. Garis polisi telah dipasang Polsek Sungai Bahar di makam Brigadir Yosua. Dengan pemasangan garis polisi ini, warga dilarang mendekat ke area makam. Untuk memastikan lokasi aman hingga pembongkaran makam untuk otopsi ulang atau ekshumasi pada Rabu nanti. Keluarga pun mengerahkan alat berat eskavator ke area makam Brigadir Yosua. Alat berat ini untuk membersihkan lumpur dan tanah di jalan akses menuju makam, serta membersihkan tumbuhan liar di sekitar makam agar lokasi makam bisa lebih luas sehingga proses pembongkaran makam dan otopsi ulang yang akan melibatkan banyak orang berjalan lancar. Menjelang otopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Rabu mendatang, sejumlah persiapan juga dilakukan keluarga, seperti menggelar doa untuk Brigadir Yosua. Doa dilakukan agar serangkaian proses otopsi ulang berjalan lancar dan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua berjalan tuntas. Keluarga juga telah berkomunikasi dengan pendeta setempat. Ibadah doa akan dilakukan sebelum dan sesudah otopsi ulang Brigadir Yosua pada 27 Juli mendatang. Keluarga saat ini masih menunggu lokasi pasti otopsi ulang setelah membongkar makam atau ekshumasi nanti. Pak Pendeta bilang kalau memang mau diotopsi ulang sebelum penggalian kubur diadakan doa. Sesudah diotopsi mau dikubur, ya akan berdoa. Itu cuma persiapannya. Kalau persiapan selanjutnya nanti Pak Pendeta gereja kita GTIB lah yang mengaturnya. Cuman itu yang kuinformasikan sama Pak Pendeta tadi pagi. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Jambi sudah menyiapkan ruangan otopsi dan ruangan untuk keluarga menunggu selama proses otopsi. Sejauh ini, ada dua kemungkinan lokasi diotopsi, langsung di makam Brigadir Yosua atau di rumah sakit. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Kadifropam nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Sebelumnya polisi juga telah menggelar prarekonstruksi di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Selain tim penyidik, tim teknis juga dilibatkan dalam proses itu. Kita cocokkan dengan yang ada di TKP dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan Pak Kadifumas, ada laboratorium forensik, kedokteran forensik, dan Inavis. Prarekonstruksi kasus polisi tembak polisi dilakukan secara tertutup. Terbatas diikuti penyidik, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan menyebut pihaknya tak bisa mengikuti proses prarekonstruksi. Tidak bisa, ini kewenangan penyidik, nah ini prarekonstruksi dan ini konteksnya adalah yang melakukan Polda Metro. Bang, jadi prarekon ini bukan laporan dugaan pembunuhan berencana, Bang? Bukan. Jadi masih angle-nya masih soal tembak-menembak. Sementara itu Polri memastikan ekshumasi atau penggalian ulang makam Brigadir Yosua untuk otopsi ulang akan berlangsung Rabu pekan depan di Jambi. Komunikasi Pak Dir dengan pihak pengacara, dengan Ketua Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dan para pakar forensik diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi ya di Jambi akan dilaksanakan pada hari Rabu besok. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dan berbagai bukti baru termasuk kamera pemantau atau CCTV jadi pintu masuk mengungkap misteri penyebab tewasnya Brigadir Yosua, mulai kasus tembak-menembak antar polisi hingga benar tidaknya soal dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, kita temui jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga langsung dari Jambi. Selamat petang, Dian. Apakah sudah ada kepastian tempat otopsi nanti akan dilakukan di mana? Ibrahim, kalau melihat persiapan, ini kemungkinan besar memang lokasi otopsinya akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Karena dari pantauan tim Kompas TV, persiapan di RSUD Sungai Bahar ini tengah dimatangkan. Beberapa di antaranya yang dipersiapkan adalah ruangan yang disinyalir ini akan digunakan untuk prosesi otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Kemudian juga disiapkan ruangan yang memang diduga ini akan digunakan sebagai tempat keluarga nantinya menunggu selama proses otopsi dilakukan. Kemudian juga kelengkapan alat, sarana dan prasarana ini juga kami pantau sudah mulai dipersiapkan begitu ya. Bahkan informasinya juga sore hari ini nantinya Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmatwibowo ini akan juga meninjau ke RSUD Sungai Bahar untuk melihat kesiapan jelang dilakukannya otopsi ulang Brigadir Yosua. Nah, sementara untuk di area makam Brigadir Yosua, Ibrahim, ini juga tetap dilakukan persiapan, tetapi ini persiapannya lebih ke arah menyambut atau menjelang prosesi ekshumasi ya. Kita ingat bahwa memang kepolisian ini sudah memastikan bahwa nantinya proses ekshumasi dan juga otopsi ulang ini akan dilakukan pada Rabu depan 27 Juli mendatang. Nah, kami juga akan menunjukkan kepada Anda, Ibrahim dan juga saudara, ini situasi terkini area makam Brigadir Yosua Huta Barat. Kalau kita perhatikan ini memang area makamnya sudah dibersihkan. Tentu saja ini tujuannya untuk mempermudah petugas penggali kubur nantinya untuk melakukan ekshumasi atau penggalian ulang kubur. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan ini sudah terpasang tenda. Ini memang menandakan bahwa akan ada kegiatan yang dilakukan. Tentu saja pemasangan tenda juga bertujuan untuk memayungi baik itu nanti petugas penggali kubur maupun keluarga yang hadir dalam proses ekshumasi. Kemudian juga kita lihat ini ada atau sudah terpasang garis polisi yang informasinya memang sudah terpasang sejak hari kemarin. Artinya memang tidak boleh sembarang orang memasuki area pemakaman ini, Ibrahim, karena area pemakaman ini sudah di bawah kewenangan polisi tentu saja untuk kepentingan penyidik. Nah, di lokasi area pemakaman saya juga tadi bertemu dengan Ormas Pemuda Batak Bersatu. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa Ormas Pemuda Batak Bersatu ini akan menjaga makam Brigadir Yosua ini selama 24 jam full sampai nantinya proses otopsi ulang selesai dilakukan, bahkan sampai tahap akhir jenazah Brigadir Yosua ini dikuburkan kembali. Tentu saja mereka beralasan tujuannya adalah untuk memastikan jenazah Brigadir Yosua ini tetap aman sampai nanti dikebumikan kembali. Itu persiapan baik dari lokasi pemakaman maupun RSUD Sungai Bahar jelang otopsi ulang Brigadir Yosua Rabu pekan depan. Ibrahim. Dian, bagaimana dengan kesiapan tim forensik? Dokter forensik siapa saja yang nanti yang dilibatkan? Apakah ada informasinya, Dian? Ya, kalau detail kepastian orang perorangannya memang belum disampaikan oleh pihak kepolisian, Ibrahim. Tetapi jelas disampaikan oleh Mabes Polri bahwa akan ada pakar-pakar forensik begitu ya yang terlibat dalam proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua yang tentu saja tergabung dalam Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, kemudian juga ahli-ahli forensik dari berbagai universitas di Indonesia, termasuk nantinya juga akan melibatkan tim atau ahli forensik yang direkomendasikan oleh pihak keluarga Brigadir Yosua. Tapi kalau kita ingat, Ibrahim, sebenarnya permintaan pihak keluarga ini inginnya proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua ini dilakukan melibatkan 3 matra TNI. Kemudian juga dilakukan di rumah sakit yang berbasis TNI. Tapi ini juga yang masih menjadi pertanyaan, masih kita tunggu bersama sebenarnya di mana lokasi pasti akan dilakukan otopsi ulang. Apakah akan mempertimbangkan rekomendasi pihak keluarga atau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau melihat sampai persiapan sejauh ini kemungkinan besar memang otopsinya akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar. Jadi akan kita cermati bersama, Ibrahim, nanti bagaimana proses otopsi pada Rabu 27 Juli mendatang. Ibrahim. Baik, jadi apa yang disiapkan keluarga, Dian, jelang otopsi nanti pada hari Rabu? Selain dari Ormas, apakah juga keluarga ada yang ikut berjaga di area makam, Dian?
Iya, karena ini permintaan dari pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi, ya persiapannya tentu sudah artinya secara mental juga sudah lebih siap. Tapi kalau persiapan-persiapan fisik, kami perhatikan memang yang diminta berjaga ini hanya dari Ormas Pemuda Batak Bersatu. Kemudian juga tadi ada beberapa petugas ada polisi begitu yang ikut berjaga. Sementara kalau dari pihak keluarga ini tidak ikut menjaga area makam, Ibrahim. Persiapan yang dilakukan ini lebih kepada tadi juga sudah Anda sampaikan berkoordinasi dengan pihak gereja setempat untuk melakukan ibadah sesuai dengan arahan dari pendeta setempat untuk melakukan ibadah sebelum proses ekshumasi dan juga nanti ketika ingin dimakamkan kembali. Memang persiapan khususnya belum disampaikan oleh pihak keluarga, tapi sejauh ini yang kami tangkap bahwa keluarga persiapannya hanya sebatas mempersiapkan ibadah begitu ya untuk kegiatan ekshumasi dan juga otopsi pada Rabu depan. Ibrahim. Dian, kami ingin tahu bagaimana dukungan moral dari warga sekitar kepada keluarga Brigadir Yosua jelang otopsi ulang ini. Ya, kalau melihat suasana di sekitar area pemakaman, kemudian juga di sekitar rumah duka begitu ya, ini kami memang juga melihat ada empati yang cukup besar, Ibrahim, karena ini juga menjadi sorotan publik ya, tidak hanya di area Jambi saja tetapi juga menjadi sorotan publik luas. Interaksi antara warga terhadap keluarga ini juga kami perhatikan sampai dengan saat ini cukup baik begitu ya, memberikan banyak perhatian, kemudian juga bergantian berjaga tidak hanya dari Ormas Pemuda Batak Bersatu, tadi juga ada beberapa warga yang kami lihat datang ke area pemakaman untuk sekedar melihat bagaimana kondisi makam dari Brigadir Yosua. Ini bisa dikatakan ya memang empati yang cukup besar karena warga juga sama-sama memiliki rasa untuk sama-sama memastikan ini jenazahnya tetap aman sampai nanti proses otopsi ulang bisa dilakukan, karena tidak hanya pihak keluarga nampaknya, Ibrahim, tapi juga publik, semua orang yang menyoroti kasus ini ingin tahu nanti bagaimana kejelasan atau kebenaran daripada peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Dan ini yang dijanjikan oleh pihak kepolisian nantinya akan dibuka secara terang benderang kebenaran kasusnya. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari Jambi.